Ayo ibu-ibu, dicoba makanannya. Nih, saya juga bikin cookies dan teh. Kita makan cemilan dulu ya. Buat makan beratnya nanti makan di luar aja. Makasih Bu Mita. Saya coba ya mix chipnya. Wah, enak banget Bu Mita, Bu Kila. Pantesan aja jualan mix chip Parudi ramai terus. Ternyata emang seenak ini. Ah, Bu Hera tidak perlu berlebihan. Alhamdulillah kios saya dan suami saya memang selalu ramai. Saya senang kalau banyak yang suka. Makanya saya pesan mix chip ini di suami kamu, Bu Kila. Ayo ibu-ibu, dimakan yang banyak. Man, lihat deh, sekarang mix chip lagi viral banget. Aku pengen deh nyobain mix chip. Ini kelihatannya enak banget. Ada saus dan topping yang lain. Kamu mah emang FOMO. Makanan apapun yang viral pasti pengen dicoba. Ya, emangnya kenapa sih? Kan biar gak ketinggalan tren. Ini belinya di mana ya? Kamu tahu nggak? Mana aku tahu, kan kamu yang paling upload soal beginian. Lagian kenapa nggak bikin aja sih? Aku lihat cuma snack biasa yang dicampur sama saus tuh. Ya beda lah Manda. Kalau bikin sendiri mana enak. Tapi kalau beli kita bisa pilih topping yang banyak. Gak perlu susah-susah bikin sendiri. Hai semua, lihat nih gue bawa apa. Wah, itu mix chip ya? Iya dong, mau coba gak? Yang punya gue rasanya enak loh. Ini hasil racikan sendiri. Mau dong, aku udah lama banget pengen beli mix chip. Kasih coba aja Ki. Si Amel dari kemarin uring-uringan pengen banget nyoba mix chip. Nih Mel, dicoba. Wah, enak banget Ki. Pantesan aja viral dan banyak yang suka. Seenak ini ternyata rasanya. Kamu beli di mana? Kasih tahu dong, aku pengen banget beli. Ya elah, yang kayak gini banyak kali yang jual. Tapi kalau mau yang enak, coba aja beli di Parudi. Dia kalau bikin mix chip toppingnya nggak pernah pelit. Manda, ayo kita beli Man. Temenin aku. Nanti aku bayarin deh satu mix chipnya. Iya. Gini nih kalau punya temen FOMO. Ayo kita berangkat. Ki, kita duluan ya. Ya jelas enak lah. Orang ini gue bikin sendiri. Toppingnya jadi sesuka hati gua. Mari menikmati mix chip bikinan sendiri. Nyam, enak banget. Bisa nih gue stok buat cemilan biar gak usah beli. Akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan sekarang ramai yang beli. Mas, aku izin ke rumah temanku ya. Gak lama kok. Ngapain kamu ke rumah teman kamu? Kamu gak mau bantu aku jualan? Bukan gitu Mas. Kamu ingat kan beberapa hari yang lalu aku bilang kalau hari ini ada temanku yang lagi ultah. Jadi gak enak kalau aku gak datang. Aku pulang cepet kok. Ya udah, gak apa-apa. Mau aku antar gak? Gak usah, kan kamu harus jaga kios. Aku bisa sendiri kok. Ya udah, kamu hati-hati ya. Kabarin aku kalau kamu sudah sampai. Jangan lupa kabarin juga pulang jam berapa. Iya Mas, kalau gitu aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rudi, saya mau beli mix chipnya dong. Ada Amel dan Manda. Waduh, semangat banget. Mau yang mana? Pokoknya yang paling enak di sini. Terus pakai toppingnya semua ya Pak. Waduh, banyak juga kalau toppingnya semua. Memangnya bakalan habis kalau dimakan sendiri. Dia kan punya perut karung Pak. Jadi mau sebanyak apapun bakalan tetap muat. Manda ini ada-ada aja sih. Kalau Manda mau yang mana? Saya nggak usah Pak. Saya kesini cuma temenin Amel aja. Dia ngotot pengen ditemenin. Jadi ya udah, daripada ngambek. Ya udah, tunggu sebentar ya. Saya bikinkan dulu. Silakan duduk dulu. Aku beneran gak sabar pengen nyobain mix chipnya. Semoga rasanya enak ya. Soalnya tadi yang punya Ricky enak banget. Ya mudah-mudahan aja ya. Nih punya Amel, pakai toppingnya lengkap. Snacknya juga yang paling enak dan paling laris. Wah, makasih ya Pak. Saya coba dulu ya Pak Rudi. Iya silakan. Nanti kalau ada yang kurang bisa bilang. Wah, enak banget Pak. Man, kamu coba deh. Gimana? Enak kan? Iya enak. Saya kok baru tahu sih Pak Rudi jualan mix chip. Padahal kalau saya tahu dari dulu saya udah beli. Loh, saya kan emang buka kios di sini lumayan lama. Kamunya aja yang nggak pernah kesini. Makanya sekarang baru tahu. Iya kali ya. Oh iya, ini harganya berapa Pak? 20.000 aja. Ini uangnya Pak. Makasih ya. Ayo Man, kita pulang. Hati-hati di jalannya. Iya Pak, permisi. Bu Mita, selamat ulang tahun ya. Maaf kadonya belum nyampe. Saya pikir hari ini sudah sampai, tapi ternyata masih di jalan. Terima kasih Bu Kila. Padahal ibu nggak perlu repot-repot. Saya juga kan gak ngadain acara apapun. Cuma makan-makan aja. Itu pun cuma teman deket. Gak apa-apa Bu Mita. Saya seneng kok ngasih kado ke orang. Bu Mita, saya boleh nggak nyobain mix chipnya? Saya ngiler dari tadi pengen coba. Ya ampun, saya sampai lupa nawarin makanan dan minuman. Silakan Bu Hera, dicoba mix chipnya. Kebetulan ini saya pesen dari suaminya Bu Kila. Loh, dari suami saya? Kok Bu Mita nggak ngasih tahu saya sih? Sengaja, soalnya kalau saya ngasih tahu pasti sama Bu Kila dikasih gratisan. Saya nggak mau Bu, saya pengen bantu usaha teman-teman saya. Kalau dikasih gratisan mulu, yang ada nanti rugi dong. Haha, ya ampun Bu Mita ini selalu saja baik.
Ayo ibu-ibu, dicoba makanannya. Nih, saya juga bikin cookies dan teh. Kita makan cemilan dulu ya. Buat makan beratnya nanti makan di luar aja. Makasih Bu Mita. Saya coba ya mix chipnya. Wah, enak banget Bu Mita, Bu Kila. Pantesan aja jualan mix chip Parudi ramai terus. Ternyata emang seenak ini. Ah, Bu Hera tidak perlu berlebihan. Alhamdulillah kios saya dan suami saya memang selalu ramai. Saya senang kalau banyak yang suka. Makanya saya pesan mix chip ini di suami kamu, Bu Kila. Ayo ibu-ibu, dimakan yang banyak. Oh iya ibu-ibu, kalian tahu nggak? Kompleks sebelah katanya ada yang jualan mix chip juga. Tapi snack yang dipakai itu yang udah kadaluarsa. Parah banget kan? Oh itu, saya baru aja tahu dari suami saya semalam. Parah banget sih. Untung aja punyanya Parudi bukan pakai snack kadaluarsa. Iya kan Bu Kila? Iya dong Bu, saya selalu memastikan semuanya aman biar para pelanggan juga senang. Mulai dari snack, sayuran, saus, dan yang lainnya dipastikan aman Bu. Gak heran kalau kiosnya Parudi ramai terus. Snack yang kadaluarsa ini akan kubeli dengan harga yang sangat murah. Dengan snack yang kadaluarsa ini aku bisa jualan mix chip dengan untung yang banyak. Orang-orang juga nggak tahu kan kalau snacknya udah kadaluarsa, asalkan kemasannya masih bagus. Mas, ini apa? Ini snack, tapi kok udah kadaluarsa ya? Mending buang aja deh Mas. Waduh, jangan sampai Kila tahu kalau yang aku pakai sudah kadaluarsa. Iya, ini memang snack yang sudah kadaluarsa, tapi beberapa kayaknya masih ada yang belum. Makanya aku mau pisahin. Kamu jangan sampai pakai yang udah kadaluarsa ya. Soalnya di kompleks sebelah ada yang jual mix chip tapi pakai snack yang udah kadaluarsa. Terus sekarang ada di penjara. Kamu tenang aja, aku mana mungkin pakai yang udah kadaluarsa. Kepuasan pelanggan itu yang lebih penting. Kalau aku pakai yang kadaluarsa sama aja dong aku meracuni banyak orang. Ya udah, snacknya dibuang aja. Iya, nanti aku buang. Kamu tidur Gih, ini udah malam. Ya udah, aku duluan ya. Aduh, perut aku mual banget sih. Dari semalam mual dan kepalaku pusing banget. Kenapa ya? Perasaan aku nggak makan apa-apa deh. Nih, makan dulu. Aku udah bikinin bubur. Nggak mau, mual, nggak enak banget perutnya. Kalau nggak makan, nanti gimana makan obatnya? Makan sedikit aja ya, biar nggak mual. Paksain aja, mual dikit tahan. Tapi beneran mual. Nanti deh, kalau udah nggak terlalu mual. Ya udah, buburnya aku taruh di meja ya. Emangnya kemarin kamu makan apa sih? Kok jadi sakit kayak gini? Aku gak makan apa-apa kok. Kan terakhir aku cuma makan mix chip aja. Setelah itu gak lama perut aku langsung mual. Kepala juga pusing. Jangan-jangan emang karena mix chipnya. Kamu inget gak orang yang jualan mix chip tapi pakai snack kadaluarsa? Mungkin Pak Rudi juga melakukan hal yang sama. Ah, masa sih? Selama ini kan Bu Kila itu orangnya gak sembarangan beli bahan buat jualannya. Bu Kila sih iya, tapi Pak Rudinya? Kamu yakin kalau Pak Rudi nggak berbuat curang? Bisa aja kan dia melakukan kecurangan itu tanpa sepengetahuan Bu Kila. Aneh juga sih. Jadi kita harus gimana? Pertama, kita harus ke rumah sakit dulu. Kita cek apa yang bikin kamu mual dan pusing. Kalau memang karena keracunan makanan, itu berarti kecurigaan aku bener kalau mix chip Pak Rudi berbahaya. Ya udah deh. Kamu anterin aku ke rumah sakit ya. Setelah itu kita harus cari tahu mix chipnya Pak Rudi itu kadaluarsa atau enggak. Iya, kita harus cari tahu. Jangan sampai banyak orang yang berjatuhan. Sekarang ayo kita ke rumah sakit biar kamu cepat sembuh. Iya, ayo kita pergi sekarang. Kalian ngerasa nggak sih setelah makan mix chip Pak Rudi perut kalian jadi mual? Iya Bu, saya juga. Perut saya mual dan kepala saya pusing. Apa jangan-jangan Pak Rudi pakai snack yang kadaluarsa ya? Bisa jadi Bu. Bahkan kemarin tetangga saya sampai masuk rumah sakit. Untung aja saya nggak sampai masuk rumah sakit. Bu Koko, kamu ngerasain hal yang sama Kak? Saya sih belum pernah makan mix chipnya Pak Rudi. Tapi tadi saya lihat Amel ke rumah sakit. Katanya sih dia keracunan mix chipnya Pak Rudi. Kayaknya bener deh, mix chipnya Pak Rudi pakai snack kadaluarsa. Kalau bener Pak Rudi melakukan itu, kita nggak bisa diem aja Bu. Kita harus melakukan sesuatu Bu. Saya setuju Bu, kita nggak bisa diem aja. Bu Kila juga pasti tahu kan soal ini. Gimana kalau kita tanyakan dulu sama Bu Kila? Tapi kalau Bu Kila nggak ngaku gimana? Dia pasti sekongkol kan sama suaminya. Bener juga ya. Kita harus pikirkan cara lain sebelum menegur Bu Kila dan Pak Rudi. Gimana kalau kita cari bukti dulu? Kita cari orang-orang yang mengalami hal yang sama. Setelah itu baru deh kita tegur Pak Rudi. Iya, saya setuju Bu. Ini pada kemana sih? Kok nggak ada yang beli? Padahal kemarin-kemarin kiosku selalu ramai. Kenapa sekarang sepi banget? Jangan-jangan warga udah tahu soal rahasia aku. Gawat nih kalau mereka tahu.
Pak Rudi, kita semua udah tahu kalau Pak Rudi itu jual mix chip kadaluarsa. Maksudnya apa ya Bu? Jangan nuduh sembarangan ya. Mix chip saya ini nggak mungkin kadaluarsa. Nggak usah bohong Pak, mending Pak Rudi ngaku aja deh snack yang Pak Rudi pakai itu sudah kadaluarsa. Pak Rudi tahu nggak? Gara-gara saya makan mix chip Pak Rudi, perut saya mual. Saya juga Pak, saya bahkan harus masuk ke rumah sakit setelah makan mix chipnya Pak Rudi. Ibu-ibu jangan suka nuduh sembarangan ya. Saya bisa laporin ibu-ibu ke polisi. Kita mungkin belum punya bukti yang kuat, tapi kita pastikan Pak Rudi akan menanggung akibatnya. Jangan meremehkan kami Pak. Cih, silakan saja Pak kalau memang mau laporin kita ke polisi. Tapi sebelum itu kita yang akan laporin Pak Rudi ke polisi. Ingat Pak Rudi, apa yang sudah kamu lakukan itu akan berbalik ke kamu. Lebih baik Pak Rudi sekarang bertobat sebelum semuanya terlambat. Bu Mita ini ngomong apa sih? Buat apa saya bertaubat? Saya kan tidak melakukan kesalahan apapun. Sudahlah ibu-ibu, tidak ada gunanya kita berdebat sama Pak Rudi. Dia nggak akan ngaku. Lebih baik kita pergi aja. Pak Rudi, setidaknya kita sudah mengingatkan kesalahan kamu. Jangan salahkan kami kalau suatu saat Pak Rudi mendapatkan ajab. Aduh, ternyata benar mereka sudah tahu. Kayaknya aku harus melakukan sesuatu. Aku harus mengembalikan nama baik aku. Jawab pertanyaan aku, Mas. Kamu pakai snack kadaluarsa ini kan? Kenapa kamu ngelakuin ini, Mas? Aku ngelakuin ini semua biar kita untung besar. Kita bisa cepat jadi orang kaya. Tapi gak dengan cara kayak gini, Mas. Kamu membahayakan semua orang. Banyak warga yang udah masuk rumah sakit setelah makan mix chip kamu. Sadar enggak kamu? Terus aku harus apa? Harus kayak gimana? Aku pengen kita cepet kaya gila. Dan ini cara yang paling cepat. Aku benar-benar gak habis pikir sama kamu, Mas. Sebenarnya apa yang di otak kamu ini, Mas? Aku kecewa sama kamu. Terserah kamu mau kecewa atau enggak sama aku. Yang jelas aku nggak akan berhenti pakai snack kadaluarsa buat mix chip. Aku gak akan biarkan kamu pakai snack kadaluarsa ini, Mas. Aku akan buang semua ini. Balikin gila, kamu nggak bisa buang ini. Snack ini bisa bikin aku makin kaya. Enggak, Mas. Aku gak akan biarkan kamu jual mix chip dengan snack kadaluarsa ini, Mas. Gila, lihat ini. Gara-gara kamu snacknya jadi tumpah. Loh, kenapa tubuhku? Kenapa aku seperti snack? Mas, kamu kenapa? Tubuh kamu berubah jadi snack. Tolong aku gila, tubuhku jadi kaku. Mas, ini pasti aja buat kamu. Nggak, ini nggak mungkin. Serius Bu, Pak Rudi tubuhnya jadi snack mix chip. Kok bisa Bu? Saya juga nggak tahu Bu. Yang pasti tetangganya sih bilang gitu. Awalnya Pak Rudi sama Bu Kila berantem, terus tiba-tiba aja Pak Rudi tubuhnya jadi snack mix chip. Ini pasti azab buat dia Bu. Selama ini kan dia menipu kita. Dia nggak pernah jujur kalau jualan. Masa snack kadaluarsa dijadiin mix chip sih? Itu kan merugikan banyak orang. Bener Bu, ini pasti azab buat Pak Rudi. Kita bahkan salah satu korbannya. Jadi Pak Rudi tubuhnya jadi snack. Pantas saja kiosnya Pak Rudi kosong. Aku harus kasih tahu Amel. Dia kan salah satunya korbannya Pak Rudi juga. Saya jadi kasihan sama Bu Kila. Dia nggak salah apa-apa, jadi kena imbasnya. Benar Bu, ternyata Bu Kila nggak pernah tahu kalau selama ini Pak Rudi pakai snack yang sudah kadaluarsa. Apa kita ke rumahnya Bu Kila aja ya? Saya penasaran sama kondisinya Bu Kila sekarang. Dia pasti terpukul banget. Saya juga sama Bu, tapi lebih baik kita jangan dulu temui Bu Kila. Dia pasti lagi menenangkan suaminya. Bu Kila terlalu baik. Kalau saya tahu suami saya berbohong seperti itu, udah saya tinggalin tuh. Kenapa tubuh aku gak kembali juga? Kapan tubuhku bisa kembali normal? Aku udah benar-benar muak sama tubuh aku ini. Mas, jangan seperti ini. Kamu harus mencoba untuk ikhlas. Gimana caranya aku bisa ikhlas gila? Kamu gak pernah ngerasain jadi aku. Jadi kamu gak akan ngerti. Aku tersiksa dengan tubuh seperti ini. Aku emang gak ngerasain jadi kamu saat ini, Mas. Tapi bukan berarti kamu harus menyerah seperti ini. Aku menyuruh kamu untuk ikhlas, biar kamu bisa menjalani hidup lebih tenang. Kalau kamu seperti ini terus, hidup kamu akan semakin sulit. Aku gak mau kayak gini terus gila. Aku ingin kembali normal. Aku tahu, Mas. Kamu yang sabar ya. Berdoa sama Tuhan. Semoga kamu bisa kembali normal. Apa ini benar-benar teguran untuk aku? Selama ini aku sudah merugikan orang lain. Mungkin memang benar ini adalah teguran untuk kamu, agar kamu kembali menjadi orang yang lebih baik lagi. Gila, maafkan aku ya. Aku tidak bisa menjadi suami yang baik buat kamu. Aku seharusnya mendengarkan perkataan kamu untuk tidak menggunakan snack kadaluarsa. Tapi aku... Sudah, Mas, tidak perlu dibahas. Kamu juga tidak perlu minta maaf sama aku. Kamu seharusnya minta maaf ke semua pelanggan kamu, karena mereka yang kamu rugikan. Iya, kamu benar. Seharusnya aku meminta maaf kepada pelanggan aku. Aku akan meminta maaf kepada mereka semua. Aku senang karena kamu sudah menyesali perbuatan kamu dan mau meminta maaf ke semua orang. Gila, tolong bantu aku untuk berusaha ikhlas ya. Aku mau hidup dengan tenang dan menerima takdir aku seperti ini. Kamu tenang aja, Mas. Aku akan selalu ada di samping kamu. Tuh, kalian lihat kan kiosnya sekarang tutup. Ternyata
Ternyata benar, aku masih gak nyangka sekarang Pak Rudi tubuhnya jadi snack micchip. Ini semua pasti azab untuk Pak Rudi. Selama ini kan dia sudah menipu banyak orang menggunakan snack kadaluarsa hanya demi keuntungannya sendiri. Dia nggak peduli kalau orang-orang bisa sakit gara-gara makan mix chipnya. Kamu benar Manda, ini mungkin ajaib untuk Pak Rudi. Semoga semua ini bisa dijadikan pembelajaran ya. Kita pasti pengen punya untung yang besar ketika berdagang, tapi bukan berarti karena keinginan itu kita menghalalkan segala cara sampai merugikan banyak orang. Kecurangan dalam berdagang itu harus dihindari. Bukan hanya merugikan banyak orang, tapi di akhir cerita pasti kita juga akan rugi. Alam tidak akan pernah pilih-pilih dalam memberikan ajab. Semoga nggak ada lagi orang yang jualan curang kayak gini. Ya mudah-mudahan aja. Ibu-ibu, saya mohon maaf ya atas segala kelakuan saya. Saya sudah melakukan kecurangan. Saya mengakui bahwa saya menggunakan snack kadaluarsa untuk jualan mix chip. Akhirnya kamu ngaku juga Pak Rudi. Sekarang Pak Rudi sadar kan atas apa yang Pak Rudi lakukan selama ini? Iya Bu, saya sadar. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Pak Rudi, melakukan kecurangan dalam perdagang itu sangat merugikan banyak orang. Banyak yang masuk ke rumah sakit gara-gara Pak Rudi. Saya minta maaf Bu, saya menyesal. Yakin nih Pak Rudi udah menyesal. Nanti kalau kita udah maafin Pak Rudi, gak lama setelah itu Pak Rudi pasti mengulangi kesalahan yang sama lagi kan? Gak Mel, saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Saya bahkan tidak akan jualan mix chip lagi. Saya benar-benar kapok. Amel, kamu tidak perlu menjadi orang pendendam. Saya paham kalau kamu kesal, bahkan marah dengan apa yang sudah Pak Rudi lakukan. Tapi alangkah baiknya untuk kita saling memaafkan. Benar itu, memaafkan bukan untuk Pak Rudi, tapi untuk diri kamu sendiri. Saya sudah memaafkan Pak Rudi kok. Saya hanya ingin memastikan aja kalau Pak Rudi tidak akan melakukan hal yang sama. Saya tahu, sulit bagi kamu untuk percaya sama saya. Tapi saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah, saya percaya sama Pak Rudi. Mudah-mudahan ini semua jadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih Amel, terima kasih ibu-ibu. Kalian sudah memaafkan saya.